Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali lagi di channel Binti Masrifah. Kali ini saya akan share untuk toko saya yang tas undangan. Karena untuk toko yang sudah lumayan cukup besar ini, tetap kita harus mengevaluasi. Jadi besar kecilnya toko itu tetap butuh pengawasan. Ini bisa kita lihat penjualan hari ini pada pukul 2 siang tadi. Toko saya yang tas undangan sudah ada penjualan 9.161.000. Ini cepat sekali bergeraknya untuk toko yang tas undangan ini. Jadi untuk iklan itu sudah agak saya stop. Mungkin kurang lebih dalam satu harinya itu mencapai biaya iklan 700 ribuan, kurang lebih ya teman-teman. Jadi dengan anggaran 700 ribuan itu toko saya yang tas undangan ini mencapai omset 13-14 juta. Jadi menurut saya iklan ini masih layak untuk dijalankan, karena untuk kebutuhan toko saya ini paling tidak seharinya harus menghasilkan 40-50 pesanan. Mengapa? Karena saya sudah mengajak admin, beberapa karyawan. Jadi tuntutan untuk toko saya yang tas undangan ini harus mencapai 40-50 orderan. Karena saya di sini sebagai pelaku produsen, kita bergerak di produksi, dibuat sendiri. Jadi ya sudah melibatkan beberapa karyawan. Untuk toko saya tas undangan ini tetap harus saya evaluasi minimal seminggu sekali. Mungkin untuk teman-teman yang tokonya lebih besar lagi dari yang punya saya ini, tetap ada pengawasan, tetap ada evaluasi juga. Atau ada saran dari teman-teman, silakan komentar. Ini bisa dilihat untuk chatnya ada 910 akun. Itu akunnya teman-teman, bukan jumlah chatnya, bukan. Untuk yang ditunjukkan di sini itu jumlah akun yang masuk pada kolom chat 900 teman-teman. Jadi untuk toko tas undangan ini kemungkinan akan saya hematkan lagi hanya dengan angka biaya iklan 500.000, karena untuk satu akun itu saya memiliki satu admin chat. Karena kalau di double admin chat 2 atau bahkan lebih, itu nanti chatnya tidak nyambung teman-teman. Jadi saran saya kalau sudah punya toko besar, untuk menambah admin itu sebaiknya menambah toko lagi. Menurut saya seperti itu. Jadi satu akun dengan beberapa admin yang sudah cukup, itu ganti ke toko lain. Bukan satu akun untuk diolah banyak admin, bukan. Jadi di sini tetap ada evaluasi untuk toko yang sudah besar, agar tidak ketinggalan dengan toko-toko yang juga sudah membesar lainnya. Di sini saya tetap fokus pada biaya iklan, fokus pada traffic, pengunjung, lalu saya akan mendapatkan orderan sesuai yang saya targetkan. Untuk persentase lainnya itu menurut saya juga penting, cuma saya lebih memfokuskan ke jumlah pengunjung, jumlah view. Di sini jadi banyak persentase yang warnanya merah-merah itu. Saya tidak fokus ke hal itu. Atau mungkin teman-teman ada yang bisa memperbaiki
jalan iklan yang saya jalankan ini, strategi iklan yang saya jalankan ini dengan memperbaiki persentase di semua datanya, oke, saya sangat menerima saran-saran dari teman-teman. Sejauh ini untuk 3 toko yang saya handle itu ya toko baru, toko lama juga, semua itu saya perlakukan sesuai strategi yang saya jalani sampai 3 tahun saya jualan di Shopee. Itu menurut saya hasilnya juga bagus. Untuk beberapa teman-teman juga mengatakan bahwa strategi yang saya gunakan itu baik dan mereka merasa terbantu dengan strategi yang saya sampaikan, yang saya share. Jadi penjualan mereka juga meningkat, wawasan mereka tentang iklan juga meningkat. Jadi menurut saya strategi yang fokus di traffic, fokus di view itu sangat bagus pada closingan. Nah, ini bisa dilihat untuk omset hariannya itu 10-15 juta. Untuk toko saya yang Tas Undangan ini ya teman-teman, ini sudah lama, sudah 3 tahun lebih, tapi tercatatnya di Shopee ini saya bergabung di Shopee di toko Tas Undangan saya ini selama 3 tahun. Ini dulu pernah keluar dari Star Seller karena aturan Shopee tidak boleh pre-order semua. Tapi untuk tahun 2020 ini kita digabungkan lagi ke Star Seller karena mungkin juga ada faktor memang Star Seller sekarang berbayar tidak seperti dulu. Sekarang Star Seller berbayar 1,5% dari angka penjualan. Jadi untuk tahun 2020 ini banyak sekali toko-toko yang tanpa diundang, tanpa daftar, itu sudah otomatis Star Seller. Yang kemarin itu toko saya yang VP Store 89 juga baru saja Star Seller tanggal 5, genap 2 bulan itu juga sudah Star Seller dengan strategi yang saya jalankan. Ini untuk perhitungannya seperti ini, seperti biasanya teman-teman. Kalau yang sudah melihat video-video saya sebelumnya seperti ini, jadi evaluasi saya selalu seperti ini. Kalau iklan di atas Rp200 saya cek lagi di mana kesalahan yang saya setting sebelumnya di mana, nanti akan saya cari sampai besoknya saya evaluasi lagi sampai angka per kliknya itu Rp200 ke bawah. Ini bisa dilihat pergerakan toko saya yang Tas Undangan itu sangat cepat. Menurut saya ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa strategi yang saya gunakan itu juga sangat efektif. Ini bisa dilihat ya teman-teman, iklan kata kunci saya untuk hari ini habis 185.000 dengan pencapaian omset 9 juta. Ini tadi jam 2 siang. Nah, nanti saya lihat lagi untuk sampai jam malam itu berapa, biasanya sangat meningkat karena orang-orang bertransaksi itu setelah jam kerja. Yang hari ini ya ini datanya seperti ini, dengan omset penjualan 1,7 juta. Itu menurut saya jangan terlalu dipusingkan di omset penjualan itu, nanti kita fokus ke jumlah view dan jumlah pengunjungnya. Nah, ini untuk iklan produk serupa saya, karena toko ini sudah besar, lebih saya gas di iklan produk serupa, lebih saya tekan biayanya di iklan produk serupa, lebih saya banyakin gitu loh teman-teman. Jadi untuk iklan kata kunci itu saya memakai cuma 47 produk dari 338 produk yang saya sudah upload di toko Tas Undangan ini. Jadi cuma sedikit sekali dari jumlah total keseluruhan produk yang saya upload. Kalau iklan produk serupa ini hampir semua saya iklankan di iklan produk serupa. Itu dari 338 produk yang saya jual itu di iklan produk serupa
yang saya iklankan 280 produk. Jadi sangat banyak sekali. Tapi untuk biaya per kliknya tetap murah teman-teman. Ini biaya per kliknya untuk iklan produk serupa saya ini cuma menelan biaya Rp80 per klik. Jadi untuk berapapun iklan yang dipasang, produk yang diiklankan di produk serupa itu tidak masalah, ataupun di kata kunci juga tidak masalah, selama biaya per kliknya itu masih rendah. Kalau di iklan produk serupa, kalau bisa di bawah angka Rp100. Kalau di iklan kata kunci sebaiknya di bawah angka Rp200. Seperti itu yang semua ini sudah saya alami sendiri. Saya benar-benar pelajari semua ini dengan otodidak, melihat mentor sana sini di YouTube, di artikel, dan semua saya terapkan dan sekarang saya share di YouTube saya sendiri. Jadi teman-teman, menurut saya untuk sebuah channel yang mungkin juga membantu teman-teman, oke lah, kita saling membantu. Silakan di share video saya, mungkin jika membantu loh ya. Kalau kita merasa terbantu, untuk teman-teman yang lain mungkin masih bingung di iklannya atau di produk Shopee-nya, oke, silahkan di share kepada seller-seller yang lain. Jadi untuk masalah ilmu itu semakin kita menularkan ke orang lain, bukan berkurang atau bukan malah bagaimana kompetitornya nanti bisa rahasia atau bagaimana, bukan. Menurut saya, pengalaman pribadi, ilmu saya malah bertambah, rezeki saya juga malah bertambah. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu dengan ilmu yang saya share, strategi yang saya share, monggo silakan untuk share kepada orang lain supaya ilmu teman-teman juga semakin berkah, rezekinya juga semakin berkah, melimpah, amin ya rabbal alamin. Jadi ini semua sebenarnya rahasia ya teman-teman. Ini saya pelajari benar-benar sangat berdarah-darah selama 3 tahun saya berjualan di Shopee. Tidak ada yang saya tanyai, tidak ada mentor khusus untuk saya sendiri. Jadi semua ini saya pelajari secara otodidak, dan ini saya share kepada teman-teman. Benar-benar saya belak-belakan di sini. Ini untuk tas undangan. Produknya itu sudah mencapai 338 produk. Saya tidak main fake order sama sekali dari 3 toko saya yang sudah star seller semua. Dari yang tas undangan ini sendiri 1 bulannya itu mencapai 2000 orderan. Kalau yang VP Shop yang satunya lagi mencapai 1000 per bulan, 1000 orderan per bulan. Untuk yang saya kembangkan baru-baru ini untuk menjajal strategi yang saya gunakan itu di VP Store 89, masih baru omset 10 jutaan per bulannya. Jadi ini saya di iklan kata kunci habisnya masih Rp211 per klik. Ini saya cari-cari, ini seperti ini, saya mencari teman-teman, mencari yang memang angkanya lebih dari Rp200. Ini dimana ini harus dicari. Jadi untuk teman-teman yang mau pasang iklan itu sebaiknya benar-benar, kalau menambah produk diiklankan, menambah lagi produk diiklankan, sebaiknya produk yang diiklankan sebelum menambah produk yang mau diiklankan lagi itu sebaiknya settingannya sudah baik. Jadi untuk mencari produk yang memang settingannya masih buruk, kita sangat mudah mencarinya. Kalau sudah terlanjur 50 misalnya 50 produk yang diiklankan, itu ternyata kita mencapai biaya per kliknya di atas Rp200. Nanti kan apa tidak pusing, dari 50 itu kita mencari satu persatu teman-teman. Jadi istilahnya memang mencari kesalahannya di iklan yang mana, seperti itu. Jadi menurut saya untuk awal silakan memasang iklan
1-5 produk saja, terus dievaluasi setiap hari. Kecuali kalau tokonya sudah besar, silahkan dievaluasi 3 sampai seminggu sekali. Dan menurut saya kalau Shopee-nya itu sudah agak besar, silakan mencari admin untuk mengembangkan produknya, untuk lebih luas lagi menjangkau pasarnya. Jadi kalau toko sudah besar itu pasti ada admin tersendiri. Nah, ini teman-teman, saya temui ini iklannya di atas Rp200, ternyata pilih otomatis teman-teman. Jadi ini saya tekankan untuk manual atau otomatis itu enggak ada patokan ya teman-teman. Kita harus memilih otomatis karena murah, karena jangan memilih otomatis karena mahal, itu bukan. Saya pengalaman sesudah otomatis ini kan sistem baru dari Shopee. Setelah saya aplikasikan ke produk-produk saya, ada yang memang bagus, ada yang murah, istilahnya seperti itu, ada juga yang boros. Jadi bagaimana untuk produknya teman-teman, silahkan dicoba dulu, dievaluasi lagi, dicoba lagi, dievaluasi lagi, dicoba lagi. Untuk misalkan ada 2 produk yang sama, belum tentu produk A dan B misalnya, belum tentu produk A tadi itu boncos, tapi di produk B padahal itu A dan B itu produk yang sama, itu boncos juga enggak selalu seperti itu. Jadi intinya mencoba, dievaluasi, disetting, dievaluasi lagi, seperti itu. Ini produk saya di akun yang tas undangan seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah saya serahkan pada admin, chatnya ada, admin datanya ada, cuma yang evaluasi dan setting tetap saya sendiri. Jadi ini semua semoga menginspirasi teman-teman. Jadi teman-teman juga tersupport dari ilmu yang saya share. Dan sebelumnya mohon maaf, silakan subscribe, berlangganan di channel saya ini untuk mendukung perkembangan seller-seller yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ternyata belum selesai ya teman-teman untuk screen record saya. Ini saya akan tampilkan iklan kata kunci yang kemarin, habisnya itu 302.900. Kita lihat. Kita lihat untuk penjualan yang kemarin itu saya ada 56 pesanan dengan omset 14.347.000. Ini bisa dilihat total pengunjung saya 7.000 dengan habis iklan kata kuncinya 302.900 rupiah, dan iklan produk serupanya 467 rupiah. Jadi 770.000 rupiah teman-teman. Jadi di angka biaya iklan 770.000 rupiah, saya menghasilkan omset 14.347.000 dari 56 pesanan. Jadi di sini menurut saya teman-teman, habisnya iklan seberapapun besar biaya iklan itu tetap terbayarkan dari omset penjualan yang dihasilkan dari beriklan ataupun organik. Nah, karena kita berbicara tentang iklan, organik pun masuk ke perhitungan iklan gitu loh teman-teman. Jadi ibaratnya dari pengunjung yang 7.000 itu organik 2.000 misal, tetap kita masukkan ke angka iklan karena kita memperhitungkan habis biaya secara
keseluruhan. Jadi ketika ada 7.000 pengunjung, kita pukul rata bahwa itu adalah hasil iklan. Karena kita ingin mengevaluasi iklan, habisnya berapa, pengunjung berapa, menghasilkan closingan berapa, dan endingnya itu tetap di omset. Itu kita lihat omsetnya berapa. Untuk biaya iklan yang besar, kita lihat omsetnya besar apa tidak. Kalau omsetnya juga besar, oke lah, berarti iklannya itu berhasil ya teman-teman. Jadi dari semua strategi itu endingnya tetap di omset. Sepandai apapun strateginya, serumit apapun strateginya, kalau ada yang mudah dan hasilnya lebih, itu menurut saya strategi yang seperti itu lebih baik malah dikembangkan, malah digunakan, tidak terlalu rumit untuk memahami satu hal yang memang sudah menghasilkan. Jadi di sini saya tekankan lagi, fokus ke pengunjung. Kita fokus ke semua orang yang masuk ke toko kita. Nah, setelah itu kita fokus untuk melayani semua pengunjung yang masuk ke toko kita. Dengan bagaimana? Dengan fast respon tentunya seperti itu. Yang sudah saya jelaskan tadi, kalau toko sudah besar, monggo silakan mengajak satu admin untuk khusus membalas chat. Kalau bisa pagi ada sampai sore, sorenya digantikan sampai malam, sekitar sampai pukul 9 malam. Untuk yang per bulannya toko saya Tasunan ini mencapai 420 juta per bulannya. Nah, untuk profitnya itu saya mengambil 20-30%. Yang biaya lainnya dipakai untuk admin Shopee, untuk admin saya pribadi, untuk biaya operasional. Nah, karena saya juga sebagai produsen, saya menelan biaya operasionalnya, biaya produksinya, itu semua saya kalkulasikan dan ketemu profitnya 20-30%. Dan yang saya jual bukan hanya yang saya produksi, bukan, ada beberapa produk saya yang kulakan atau mencari dari supplier, dan itu tetap laku bahkan laris di pasaran. Ya, misalkan teman-teman pertanyaan seperti ini, ya kalau sudah besar sih enak begini. Nah, itu belum merasakan toko yang sudah besar teman-teman. Ini mohon maaf ya. Kalau toko itu sudah besar, otomatis ada siapa teman-teman? Ada karyawan. Ada karyawan di bagian masing-masing. Nah, dari beberapa karyawan itu, paling enggak mereka kan melakukan hal-hal apa itu? Yaitu mengurus apapun yang ada di toko itu. Nah, ketika kita tidak mengurus karena toko kita sudah besar, toko kita sudah ada orderan sendiri, dibiarkan begitu saja, bukan. Sebesar apapun tokonya, kalau tidak diurusi, tidak dievaluasi secara berkala, itu tetap saja tenggelam teman-teman. Lama-kelamaan dia tidak upgrade dan kompetitornya selalu menyaingi, bahkan toko itu bisa tenggelam sampai ke dasar teman-teman. Menurut saya seperti itu. Jadi besar kecilnya toko tetap rajin-rajinnya kita mengatur jadwal untuk mengevaluasi. Apalagi toko yang sudah besar, itu sudah banyak orang yang kerja di dalamnya, itu sudah terlihat ya teman-teman. Jadi seperti tuntutan bahwa toko itu harus mendapatkan berapa jumlah orderan hari ini, terus bagaimana untuk iklan hari ini, itu benar-benar sangat difikirkan karena di dalamnya sudah banyak karyawannya. Seperti itu. Nah, istilahnya
Kalau kita masih kecil, ibaratnya memang mencari uang untuk nafkah pribadi, misalnya untuk uang jajan pribadi, untuk ya ibaratnya memang untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kalau toko yang sudah besar, menurut saya pribadi dan toko saya sendiri itu saya lebih memikirkan karyawan-karyawan yang sudah berkecimpung di dalamnya. Itu ketika orderan saya menurun, bagaimana nasib karyawan saya, seperti itu yang saya pikirkan. Ini sekilas saja untuk biar teman-teman juga ada gambaran seperti apa nanti kalau kita sudah besar, toko kita sudah besar, sudah bagus, reputasinya juga baik, itu harus dipertahankan melalui setting dan evaluasinya. Menurut saya kalau masih kecil itu prinsipnya begini teman-teman, kita selalu optimis, selalu yakin bahwa banyak celah untuk kita laris, untuk kita menumbuhkan banyak closingan, itu banyak celah. Celahnya itu di mana? Celahnya di mana kita mau berusaha terus mencari apa kebutuhan toko kita sehingga toko kita menjadi laris, sehingga toko kita menjadi banyak closingan, sehingga toko kita menjadi banyak pengunjung. Itu butuh belajar, itu butuh proses, itu butuh eksperimen panjang. Seperti itu teman-teman. Jadi saran saya pribadi untuk pemula atau lama itu rajin mengevaluasi dan setting iklannya. Sementara sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.